Oke, nah inilah pengertian sujud tilawah ya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian ketika melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului rukuk terlebih dahulu. Nah, jika pernah, maka itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu apa? Yaitu ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, atau jikalau kalian pernah melihat ya ketika membaca ayat suci Al-Quran, biasanya di surat-surat tertentu, di ayat-ayat tertentu itu di sebelahnya terdapat gambar seperti gambar kubah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sujud, maksud saya yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah. Nah, jadi ketika ayat sajadah itu dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya sujud tilawah itu sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi itu yang dimaksud dengan sujud tilawah. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang sujud syukur. Jadi dari sini bisa dibedakan ya antara sujud syukur dan sujud tilawah, di mana sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan ya, ketika kita terhindar dari musibah atau bencana. Nah, itu namanya sujud syukur. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, itu dimaksud dengan sujud tilawah. Selanjutnya, Hukumnya adalah sunnah ya, yang dinamakan sunnah apabila dikerjakan maka dapat pahala, jikalau tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Next, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sebab sujud tilawah. Nah, sesuai dengan pengertian tentang sujud tilawah tadi, bahwasanya sebab sujud tilawah itu dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, maka pada saat itu dilakukan sujud tilawah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat 15 ayat sajadah. Pada surat apa saja? Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206, kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15, ketiga, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, keempat, surat Al-Isra ayat 109, yang kelima, surat Maryam ayat 58, dan keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Selanjutnya, next. Dan yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat 77. Dan yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Yang ke-10, surat As-Sajadah ayat 15. Yang ke-11, surat Shad ayat 24, 12, surat Fussilat ayat 37 sampai 38. Dan next. Dan yang ke-13, surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14, surat Al-Insyiqaq ayat
21, dan yang terakhir yang ke-15 yaitu surat Al-Alaq ayat 19. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian, ada 15 surat yang terdapat ayat-ayat sajadah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada syarat sujud tilawah dan rukun sujud tilawah. Untuk syarat sujud tilawah ada 4 syarat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Tentunya suci dari hadas dan najis baik itu dari badan, pakaian, dan tempat untuk bersujud. Dan yang kedua, menutup aurat. Ketiga, menghadap kiblat, dan yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Selanjutnya, yaitu rukun sujud tilawah. Yang pertama adalah niat. Niat sujud tilawah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ikhram. Ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Kelima, salam, dan yang keenam, tertib. Nah, inilah anak-anakku sekalian tentang syarat sujud tilawah dan juga rukun sujud tilawah.